Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Siyam min Bulughil Maram. Sebelum kita lanjutkan, kita merajaah apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, apa hukumnya orang yang tidak berniat puasa, kemudian ketika pagi hari dia ingin berpuasa, baik pada puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib harus diniatkan dari malam hari. Kalau tidak maka tidak sah. Adapun puasa sunnah, ulama berbeda pendapat. Dalil-dalil menunjukkan, demikian pula ucapan para sahabat, bahwasanya puasa sunnah boleh dia berpuasa tanpa berniat di waktu malam, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya ya? Antum ya, kasih. Sampai antum siapa namanya? Siapa? Dzulkarnain. Hah? Dzulkarnain. Dari mana antum? Ambon. Ahlan wa sahlan. Syaratnya apa Dzulkarnain? Ahsan tabarakallah. Dia belum makan atau minum atau belum melakukan suatu pembatal puasa. Baik. Kemudian orang yang puasa sunnah, apakah boleh dia berbuka tanpa sebab? Ya Ahmad, puasa sunnah, bolehkah dia berbuka tanpa ada sebab? Puasa sunnah, bolehkah dia berbuka tanpa ada sebab? Hah? Boleh? Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh? Enggak boleh? Hah? Antum ya akhi, boleh atau tidak? Samping Ahmad. Puasa sunnah. Nah, Yakub, boleh atau tidak puasa sunnah berbuka sebelum waktunya? Puasa wajib jelas tidak boleh. Kalau puasa sunnah gimana? Apa? Hukumnya makruh. Dalilnya? Antum boleh atau tidak? Boleh. Antum? Ali? Boleh. Taib ahsan barakallahu fiik. Hukumnya boleh, mubah. Berdasarkan dalil yang kita sebutkan kemarin, as-shaim al-mutatawwi' amiru nafsihi, in syaa shama wa in syaa afṭar. Tetapi lebih afdal dia berpuasa apabila tanpa ada sebab, tanpa ada maslahat. Jika dia berbuka, jika dia berbuka tidak ada maslahatnya, maka lebih baik dia terus berpuasa. Baik. Apa hukumnya orang yang berbuka puasa sebelum terbenam matahari dalam keadaan jahil? Dalam keadaan jahil. Ya Ustaz Abu Zaidan, dalam keadaan dia tidak tahu, apa dia mengira sudah terbenam matahari padahal belum, puasanya sah. Baik. Kalau masih ada waktu dia melanjutkan puasanya. Baik, ini pendapat yang benar dari dua pendapat ulama. Ini pendapat yang benar berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma dalam riwayat Al-Bukhari. Baik, hukumnya sah. Baik. Kemarin kita sebutkan hadis Asma binti Abi Bakar. Gimana hadisnya? Aftarna. Baik. Apa yang antum catat? Pelajaran dari hadis tersebut saja. Sebenarnya Abdurrauf, hadisnya dan pelajarannya. Ada dua pelajarannya. Baik. Orang yang berbuka mengira sudah waktunya padahal belum. Yang kedua, tidak disunnahkan apa? Langit mendung. Tidak disunahkan. Apanya yang tidak disunahkan? Ta'khir al-iftar. Walaupun langit mendung, la yustahab ta'khir al-iftar. Tetap disunahkan ta'jil al-fitr. Ta'jil al-iftar atau al-fitr. Baik. Siapa yang hafal hadisnya? Aftarna. Ahmad, hadis Asma binti Abi Bakar. Ahmad, hadisnya pendek sekali. Aftarna
ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma ghaimin thumma tala'at asy-syams. Aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma ghaimin thumma tala'at asy-syams. Kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, kami berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari mendung. Kemudian setelah itu ternyata matahari muncul dan mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Baik. Nuwasil insyaallah taala hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11. Iqra ya akhi Ahmad. Baik, ahsan tabarakallahu fik. Qala al-muallif rahimahullah wa an Salman bin Amir bin Dabbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Salman bin Amir ad-Dabbi, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Apabila seorang dari kalian berbuka, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Fa in lam yajid falyuftir ala ma'in. Apabila dia tidak mendapati kurma, hendaklah dia berbuka dengan minum air. Fa innahu tahurun. Karena sesungguhnya air itu akan menyucikannya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, yaitu Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahhaha Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik. Hadis ini sebagian ulama mendhaifkan, dan sebagian yang lain mensahihkan, dan minimalnya hasan. Terdapat penguat yang menguatkan hadis ini di dalam riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan memakan kurma basah, rutab. Qabla an yusalliya, sebelum beliau melakukan salat, yakni salat maghrib. Fa in lam yajid fa'ala tamaratin. Maka apabila beliau tidak mendapatkan kurma basah, beliau memakan at-tamar, kurma kering. Fa in lam yajid tamaratin hasawatin min ma'in. Namun apabila beliau tidak mendapati kurma kering pun, beliau minum beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, juga dihasankan oleh para ulama. Baik. Ini dua hadis yang saling menguatkan sehingga minimalnya derajatnya hasan. Bahwasanya pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah istihbabul iftar ala rutab. Disukainya atau disunnahkannya berbuka dengan makan kurma, rutab, kurma basah. Fa in lam yajid fatamar. Apabila seorang tidak mendapatkan kurma basah, maka kurma kering. Kurma basah yang baru dipetik dari pohonnya, kurma kering yang sudah agak lama. Fa in lam yajid fama'in. Fa in lam yajid fama'an atau fama'in. Fa in lam yajid fama'in. Apabila dia tidak mendapatkannya, maka air. Ini tiga pilihan di dalam berbuka, yang biasanya kaum muslimin akan selalu ada tiga pilihan ini. Bahkan alhamdulillah, bukan hanya di negeri-negeri yang tumbuh buah kurma, tapi di seluruh negeri kaum muslimin kurma sudah gampang didapat. Kalaupun tidak ada kurma, maka ada air. Ini sunnah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ketika berbuka, makanlah kurma basah. Tidak ada kurma basah, kurma kering. Tidak ada kurma kering apa? Apakah kue atau yang manis-manis seperti kurma atau madu? Tidak, tetapi air. Orang yang mengatakan yang manis-manis selain daripada kurma itu salah, menyelisihi dalil. Tetapi air. Iya. Jadi kalau tidak ada kurma, berbuka dengan air. Namun bukan berarti berbuka hanya dibatasi memakan ini saja. Tidak ada larangan. Kalau setelah itu mau makan kue, mau makan nasi, mau makan apa saja terserah. Yang penting ketika berbuka diawali dengan makan kurma dulu. Kurma yang basah, kalau tidak ada yang kering, kalau tidak ada lagi, minum air terlebih dahulu. Baik. Qala Ibnu Qayyim fi Tibb an-Nabawi. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya At-Tibb an-Nabawi, kedokteran Nabi. Wa hadza min kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nushihi. Sunnah ini
di antara kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mencontohkan kepada kita di dalam segala urusan, termasuk di dalam masalah makanan. Ini menunjukkan betul-betul sempurna kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tamar muqawwinil kabid mulinun lit-taba. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena sesungguhnya kurma itu dapat menguatkan hati atau liver dan dapat membuat tabiat itu menjadi halus. Wa huwa min aktsari thimar taghdiyatan lil badan. Dan kurma itu adalah buah yang paling banyak gizinya bagi badan. Buah yang paling banyak gizinya bagi badan. Wa aqluhu ala riq yaqtulud dud. Memakannya, kata beliau, itu dapat membunuh kuman-kuman. Fahuwa faqiha wa giza wa dawa wa halwa. Maka kurma ini macam-macam fungsinya, kata Imam Ibnu Qayyim. Dia bisa menjadi sebuah fakihah, buah-buahan yang enak dimakan, wa giza, gizi bagi badan, wa dawa, dan obat, wa halwa, dan manisan. Ini diantara hikmah Rasulullah SAW memakan buah kurma, bukan buah yang lainnya, bukan pula makanan yang lainnya. Baik. Demikian pula manfaat berbuka dengan air. Disebutkan para atibba, annal ma mutahhirun lil ma'idah wal am'a. Bahwasanya air itu dapat menyucikan atau membersihkan perut dan lambung. Ini nasihat para atibba, para dokter, menyingkap kenapa Rasulullah SAW kalau tidak mendapati kurma, maka beliau minum air saja atau minum air terlebih dahulu. Karena dengan air tersebut dapat menyucikan atau membersihkan lambung, perut, dan usus. Baik. Ada permasalahan, apakah disunahkan makan kurma itu ganjil, berbuka dengan ganjil? Jawabannya, dalam berbuka puasa tidak ada dalil yang sahih. Ada dalam hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Kana yuhibbu ay yuftira ala thalathi tamaratin aw syai'in lam tusibhu an-nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam senang berbuka dengan makan 3 kurma atau sesuatu yang tidak terkena oleh api. Artinya seperti buah-buahan yang tidak perlu dimasak. Tetapi hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Al-Uqaili di dalam Ad-Du'afa, dalam kitabnya Ad-Du'afa, yakni tentang hadis-hadis yang dhaif. Kesimpulannya, tidak ada sunnahnya memakan kurma ganjil atau genap, tidak ada masalah. Makan 1, 2 atau 3 tidak ada masalah. Hanya saja disunnahkan ketika pagi hari sebelum berangkat untuk melakukan sholat Id. Sebelum berangkat melakukan sholat Id, disunahkan untuk makan kurma secara ganjil atau dengan jumlah ganjil minimal 3. Ganjil di situ minimal 3, bukan 1. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula samaratin wa ya'kuluhunna witra." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau tidaklah berangkat untuk melakukan salat pada Idul Fitri sampai beliau makan beberapa butir kurma. Kata Anas, beliau memakannya secara ganjil. Kita katakan tadi ganjil minimal 3 karena kata Anas tamarat jamak, bukan mulai dari 1, tetapi tamarat mulai dari 3. 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini disunnahkan pada Idul Fitri. Tetapi ketika berbuka puasa tidak ada dalil yang sahih. Jadi terserah mau makan berapa. Taib Nuwasil. Iqra ya aman. Fakih. Taib. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa wisal, yakni menyambung puasa tanpa berbuka, bahkan tanpa sahur. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkata seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, "Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah." Kami berpuasa wisol ini karena engkau melakukan hal itu ya Rasulullah. Qala wa ayyukum mithli. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah ucapannya, siapa di antara kalian yang seperti aku? Inni abitu
yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku menginap atau tidur di malam hari dalam keadaan aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Falamma abau ayyantahu 'anil wisal wasala bihim yauman thumma ra'au al-hilal. Maka tatkala mereka tidak mau berhenti dari puasa wisal, puasa terus tanpa berbuka, tanpa sahur, jadi sambung terus puasanya sampai siang malam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka berpuasa wisal sebanyak 1 hari, kemudian ditambah lagi 1 hari, jadi 2 hari, sampai kemudian muncul hilal. Faqala law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum. Lalu Nabi SAW mengatakan, andaikan hilal terlambat muncul atau dia belum muncul, sungguh aku akan tambah kepada kalian. Yani akan diperintahkan lagi untuk menyambung puasa tanpa berbuka, tanpa sahur. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kal munakkil lahum. Ini sudah ucapan Abu Hurairah, kal munakkil lahum hina abau ayantahu. Hal itu adalah seperti hukuman bagi mereka ketika mereka tidak mau berhenti berpuasa wisal. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, berkata Syekh Al-Bassam, asy-syari'ah al-islamiyah samhatun muyassarah, la 'anata fiha wa la masyaqqah. Syariat Islam adalah syariat yang mudah, syariat yang sederhana, syariat yang mudah. Tidak ada hal yang memberatkan dan membebankan. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Buktinya apa? Rasulullah SAW melarang para sahabatnya melakukan puasa wisal tanpa berbuka, tanpa sahur. Padahal mereka mampu melakukannya, tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Kemudian beliau berkata, pelajaran kedua, at-taysir fil ibadah wa tashil abqa lil amal. Bahwasanya memudahkan di dalam urusan ibadah, tidak mempersulit diri, adalah lebih kekal untuk amalan. Artinya lebih membuat seseorang itu istiqamah di dalam beramal. Maksudnya apa? Lebih baik amalan sedikit tetapi dilakukan terus menerus daripada amalan banyak namun dilakukan jarang. Seperti juga disebutkan dalam hadis yang sahih, ahabbul a'mal ila Allah ahabbuha wa in qalla, adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling dawam, yang paling dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, yadullul hadis ala tahrimil wisal bis-shaum bisyamil yaum awil yaumain. Bisyamil yaum wal yaumain. Kata Syekh, hadis ini menunjukkan pengharaman puasa wisal 1 hari maupun 2 hari. Walaupun di sini ulama khilaf pada 3 pendapat. Puasa wisal ini menyambung puasa tanpa berbuka, jadi malam pun puasa, bahkan tanpa sahur, jadi long puasanya, panjang. Ini ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh. Ini diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Zubair dan sebagian salaf. Sampai-sampai diriwayatkan Abdullah bin Zubair pernah berpuasa selama 15 hari tanpa berbuka, tanpa sahur. Siapa yang mampu seperti itu? Abdullah bin Zubair memang jagoan, orang yang sangat kuat, pahlawan Islam. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukumnya haram. Ini pendapat al-a'immah ats-tsalatsa. Pendapat 3 imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Hukumnya haram berdasarkan hadis ini. Dalil mereka diantaranya hadis ini. Rasulullah SAW melarang para sahabat. Adapun Rasulullah SAW membiarkannya atau memerintahkannya itu sebagai hukuman, bukan sebagai penetapan. Bukan Rasulullah SAW membolehkan, tetapi sebagai hukuman. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Ahmad, yaitu beliau merinci. Pendapatnya adalah jaizun ila sahar. Boleh dilakukan sampai sahur saja. Artinya jangan sampai lewat sahur. Berbuka boleh tidak dia lakukan, dia berpuasa terus sampai sahur saja. Ma'annal aula tarkuhu. Tetapi beliau berpendapat yang lebih baik tetap ditinggalkan. Yang lebih baik tetap ditinggalkan. Wa makruhun aktsar min yaumin wa lailah. Dan beliau juga berpendapat hukumnya makruh kalau sampai lewat sahur.
Kalau sampai lewat sahur hukumnya sudah menjadi makruh. Baik. Dan nampaknya ini hadis yang paling kuat karena terdapat dalam riwayat Bukhari dari hadis Abi Sa'ud Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwasilu wa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahar." Janganlah kalian berpuasa wisal, menyambung puasa kalian tanpa berbuka atau tanpa sahur. Wa ayyukum arada ayyuwasil falyuwasil ila sahar. Dan siapa di antara kalian yang ingin melakukannya, maka silakan dia lakukan sampai sahur saja. Cukup sampai sahur. Iya. Ini pendapat yang paling pertengahan. Hukumnya adalah boleh. Tetapi lebih afdal ditinggalkan. Dan hukumnya makruh, tidak sampai haram kalau seorang berpuasa wisol sampai melewati waktu sahur. Artinya tanpa melakukan sahur. Bolehnya itu hanya sampai sahur saja. Dia sudah harus berbuka pada hari itu, pada malam itu, ketika sahur, sekaligus untuk sahur. Baik. Dan sebagian ulama menjelaskan, terkadang memang puasa wisol ini dibutuhkan oleh seseorang. Seperti orang yang dalam kondisi tertentu dia tidak bisa mengekang syahwatnya kecuali dengan puasa, maka dibolehkan dia berpuasa. Makanya pendapat yang pertengahan, boleh hal itu dilakukan sampai sahur. Baik. Hadis ini juga menunjukkan rahmatus syari al-hakim ar-rahim, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha hikmah lagi maha penyayang. Juga menunjukkan sifat rahmat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau melarang kita untuk melakukan puasa wisal. Karena umumnya manusia pasti akan kesulitan. Jangankan menyambung puasa sampai malam, sampai matahari terbenam saja sudah sangat sulit. Apalagi kalau disambung sampai malam. Ketika hal itu dilarang, menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Demikian pula sifat rahmat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam hadis ini juga dapat kita ambil pelajaran an-nahyu anil ghulu fid din. Larangan gulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mudah. Jangan kita berlebih-lebihan di dalam agama. Demikian pula pelajaran yang bisa kita petik, anna takalif syar'iyyah syuri'at biqadri taqatil insan. Bahwasannya beban-beban syariat itu atau kewajiban-kewajiban syariat disyariatkan sesuai dengan kemampuan manusia. Tidak disyariatkan melebihi kemampuannya. Demikian pula hadis ini menjelaskan annal wisal min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdah. Bahwasanya puasa wisal adalah bagian dari atau termasuk karakter atau kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Sehingga beliau mengatakan, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang seperti aku? Menunjukkan apa? Hal ini hanya dibolehkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun umatnya tidak dibolehkan, atau minimal hukumnya dibolehkan sampai sahur saja, tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu, meskipun seperti kata Imam Ahmad tadi, lebih afdal ditinggalkan. Baik. Jadi ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan yang tidak boleh diamalkan oleh umatnya. Tetapi untuk menetapkan hal itu harus berdasarkan dalil. Sehingga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya pengkhususan suatu amalan, hal itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terdapat dalil yang mengkhususkannya. Kalau tidak, maka dia berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku juga bagi umatnya. Berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku juga bagi umatnya. Baik. Nuwasil insyaallah taala. Fadhal iqra. Antum? Fadhal. Wa Nabi Hurairah qaul az-zuri wal jahla فليس لله طعامه وشرابه واللفظ له. طيب. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu lahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan az-zur, yakni ucapan yang haram, wal amala bih, dan mengamalkan yang haram, wal jahla, dan kebodohan, ini ucapan yang tidak berdasarkan ilmu, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, puasanya meninggalkan makanan dan minumnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud, dan lafaz milik Abu Daud. Baik. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat besar bagi kita, bahwasannya puasa yang disyariatkan atas kaum muslimin bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, bukan sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi justru yang paling penting di dalam puasa adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, menahan diri dari ucapan-ucapan yang haram, menahan diri dari ucapan-ucapan yang sia-sia, dari namimah, dari ghibah, dari dusta, dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man lam yada' qaul az-zur", barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Az-zur makna khususnya adalah dusta. Adapun makna umumnya adalah setiap al-qaulul ma'il 'anil haqq ila al-batil. Setiap ucapan yang menyimpang dari kebenaran kepada kebatilan. Itu makna ucapan az-zur. Demikian pula mengamalkannya. Demikian pula kita dilarang untuk mengamalkan kebodohan. Maksudnya apa? Mengamalkan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu. Melakukan hal-hal yang rendah, hal-hal yang tercela, hal-hal yang sia-sia. Maka siapa yang puasanya tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan tersebut, Allah tidak perlukan, Allah tidak butuh. Dia meninggalkan puasanya, dia meninggalkan makanannya dan minumnya. Jadi puasanya sia-sia, puasanya sia-sia. Ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia berpuasa tetapi masih mengucapkan ucapan yang haram, masih melakukan ghibah, masih namimah, masih melakukan yang haram, maka puasanya itu tidak lain hanyalah lapar dan dahaga. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Dan ulama menjelaskan ucapan "Falaysa lillahi hajah", Allah tidak butuh, Allah tidak perlu, bukan berarti bahwasanya Allah perlu dengan puasanya. Bukan berarti Allah butuh dengan puasanya, bukan. Tetapi bayanu idza mirtikabi qauli zur wal jahli fi halis siyam. Hal itu menjelaskan besarnya dosa orang yang mengucapkan ucapan yang haram atau mengamalkannya. Demikian pula ucapan kejahilan ketika dia berpuasa. Ketika dia berpuasa. Ini makna yang pertama, menjelaskan betapa besar dosanya. Makna yang kedua, falaisa lillahi hajah, maknanya adalah adamul qabul. Puasanya itu tidak Allah terima. Puasanya tidak Allah terima. Walaupun dia tidak ada kewajiban untuk mengqada puasanya. Ulama seluruhnya sepakat ucapan yang haram di sini, perbuatan yang haram, kejahilan tidak membatalkan puasa. Sepanjang itu bukan makan minum atau bukan jima ketika dia sedang berpuasa. Sepakat ulama, tidak batal puasanya. Tetapi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan dia berpuasa tidak dia amalkan. Tujuan dia berpuasa tidak dia amalkan. Kalau saja makan minum yang sebetulnya halal, berhubungan suami istri yang sebetulnya halal, tetapi diharamkan ketika seorang sedang berpuasa, apalagi yang memang hukum asalnya dia sudah haram. Baik, makan minum halal, tetapi ketika berpuasa diharamkan. Ketika berpuasa Ramadan diharamkan, apalagi yang memang sudah haram. Maka ketika dia sedang berpuasa, khususnya lagi puasa di bulan Ramadan, dosanya menjadi lebih besar lagi. Keharamannya menjadi lebih besar lagi. Ini diantara dalil-dalil ulama yang berpendapat bahwasannya di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amalan pada bulan tersebut. Demikian pula di tempat-tempat Allah melipat gandakan amalan di tempat tersebut.
seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Maka demikian pula dosa juga dilipat gandakan. Juga dilipat gandakan dosanya. Hukumannya akan dilipat gandakan. Ini diantara dalil pendapat ulama seperti itu. Jadi jangan kira cuman pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Tidak. Termasuk dosa-dosa juga dilipat gandakan. Dosa-dosa juga dilipat gandakan. Artinya apa? Kemarahan Allah lebih besar. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala lebih besar ketika seorang melakukan dosa di tempat-tempat yang dimuliakan atau di waktu-waktu yang sangat dimuliakan dengan ibadah di situ. Baik. Jadi inilah hakikat puasa, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa seperti inilah yang akan menjadi junnah. Yang akan menjadi junnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Dan perisai ini maknanya ada dua. Pertama, perisai dari hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu, seorang pemuda yang belum mampu menikah dan dia takut untuk melakukan perzinahan, dia takut terjatuh dalam perzinahan, apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Apakah melakukan onani? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk apa? Berpuasa. Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, segeralah dia menikah. Karena dengan menikah itu akan menjaga pandangannya dan kemaluannya. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Ini makna perisai yang pertama. Menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, disebutkan dalam riwayat yang sahih, yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu akan menjadi perisai di mana seorang hamba membentengi dirinya dari neraka. Ini diantara keutamaan puasa. Dan ini tidak akan diraih seseorang sampai dia jadikan puasanya sebagai perisai dari hal-hal yang diharamkan. Kalau dia jadikan puasanya sebagai perisai dari hal-hal yang diharamkan, maka insyaallah ta'ala di akhirat kelak puasanya akan menjadi perisai dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita masuk pada hadis yang terakhir yang kita bisa bahas pada sore ini. Tafadhal, Iqra ya Dzulqarnain. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya, maksudnya mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'imun, dan bercumbu dengan menyentuh istrinya, menyentuh anggota tubuh istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum liirbihi. Akan tetapi beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah orang yang paling dapat menjaga syahwatnya. Artinya beliau menjaga jangan sampai berhubungan suami istri, jangan sampai melakukan jima. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, wallafdhu li Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim. Wa zada fi riwayatin, dan beliau menambahkan dalam riwayat yang lain, fi Ramadan. Maksudnya puasa itu adalah puasa Ramadan. Baik. Berkata Syekh Al-Bassam, al-hadits yadullu ala jawazi taqbil ar-rajul zawjatahu wa huwa sha'imun fi Ramadan. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang suami mencium istrinya dalam keadaan dia sedang berpuasa di bulan Ramadan. Yang khusus ya, yang sudah punya istri. Yang belum punya enggak boleh. Ya. Ini boleh. Kama yadullu ala jawazi mubasharatir rajul zawjatahu wa huwa sha'imun. Sebagaimana juga dibolehkan bercumbu. Artinya lebih daripada berciuman, ya. Bercumbu dengan istrinya, bercumbu dengan apa? Menyentuh istrinya di bagian mana saja yang dia inginkan dalam keadaan dia sedang berpuasa. Tetapi ada syarat. Syaratnya seperti kata Aisyah, walakinnahu kana amlakakum liirbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa mengekang syahwatnya. Maksudnya apa? Jangan sampai hal itu membawa kepada jima. Sebab ulama seluruhnya sepakat jima membatalkan puasa, dan berarti hukumnya apa? Hukumnya haram jelas. Dan bukan hanya haram,
dia diwajibkan qada dan diwajibkan juga kafarah, sebagaimana insyaallah taala akan datang dalil penjelasan tentang hukuman jima ketika sedang berpuasa Ramadan. Baik. Jadi tidak ada masalah berhubungan suami istri, tidak ada masalah berhubungan suami istri selain daripada jima di kemaluannya. Selain daripada mempertemukan antara kemaluan dengan kemaluan, itu dibolehkan. Kecuali orang yang mengkhawatirkan dirinya tidak bisa menahan syahwatnya. Ya. Apalagi pengantin baru. Dia khawatir tidak bisa menahan syahwatnya, lebih baik dia jangan melakukannya. Hendaklah dia jangan melakukannya. Baik. Dikatakan oleh Syekh, "Lau qabbala aw bashara fa anzal." Permasalahan, apabila seseorang mencium istrinya atau mencumbuinya, lalu dia keluar air mani. Hukumnya bagaimana? Tambahkan di situ hukum onani. Hukum onani. Hukum bercumbu antara suami istri atau cium-ciuman atau onani pada siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa lalu keluar air mani. Hukumnya bagaimana? Baik. Kalau dia onani sendiri, maka pendapat yang benar, pendapat yang lebih kuat jelas haram. Tetapi yang kita bicarakan di sini bukan hukumnya onani haram atau tidak. Tetapi apakah membatalkan puasa atau tidak? Kalau yang onani dengan menggunakan tangan istrinya ya jelas halal, tidak haram. Tapi yang kita bicarakan di sini ketika dia keluar air mani, apakah puasanya batal atau tidak? Kata Syekh, "Fa madhhabul a'immah al-arba'ah annahu yuftir." Mazhab 4 mazhab seluruhnya orang yang melakukannya sampai keluar air mani, dia batal puasanya. Dia batal puasanya. Wa hakal ijma' fi dzalika Ibnul Munzir wal Muwaffaq Ibnu Qudamah wa ghairuhuma. Dan telah menukil adanya ijma' akan hal itu Imam Ibnul Munzir dan Ibnu Qudamah dan selainnya, wa huwa shawab, dan beliau mengatakan dan ini yang benar. Lima jaa fil haditsil qudsi, karena terdapat di dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya dan syahwatnya karena aku, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat ini bukanlah ijma' ulama, ini yang benar. Jadi tidak seperti yang beliau katakan, dan Imam Ibnul Munzir termasuk imam yang dikenal bermudah-mudahan, artinya tidak terlalu ketat di dalam masalah mengatakan ini ijma'. Demikian pula Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah juga termasuk ulama yang mudah mengatakan ijma'. Termasuk juga Al-Imam Nawawi mudah mengatakan ijma'. Yang benar ada khilaf pendapat, ada khilaf di kalangan ulama. Pendapat imam-imam mazhab seluruhnya, yakni mazhab yang 4, memang umumnya berpendapat hal itu dapat membatalkan puasa. Hal itu membatalkan puasa. Baik. Jadi tidak boleh dilakukan karena membatalkan puasa. Ya jelas. Kalau membatalkan puasa ya hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik. Seperti onani, hukumnya haram apabila walaupun dilakukan oleh istrinya. Karena apa? Karena membatalkan puasa. Baik. Kalau memang dia maksudkan untuk mengeluarkan air maninya. Akan tetapi dakwah atau pengakuan klaim adanya ijma' ini tidak benar, tetapi ini khilaf ulama, yakni sebagian ulama az-zahiriyah seperti Ibnu Hazm dan demikian pula condong kepadanya As-Sun'ani dan Asy-Syaukani bahwasanya puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal, dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Al-Albani, Adapun yang sebelumnya itu adalah pendapat 4 mazhab dan dikuatkan oleh Lajnah Daimah, dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun pendapat yang kedua, puasanya tidak batal. Ini pendapat Ahlul Zahiriyah, Ibnu Hazm, demikian pula As-Sun'ani dan Syaukani, dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Tamamul Minnah. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena tidak ada dalil. Karena tidak ada dalil yang sharih menunjukkan bahwasanya puasanya itu batal. Tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang tegas. Memang benar tidak ada. Kalau jima berhubungan suami istri di kemaluan, bertemu antara dua kemaluan itu sudah jelas. Ulama sepakat. Tidak ada khilaf lagi berdasarkan nas Al-Quran was Sunnah. Tidak ada khilaf. Tetapi mengeluarkan air mani, selain daripada jima, apakah dengan berciuman atau dengan al-mubasyarah bercumbu atau dengan onani, itu tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang tegas
lagi sahih yang menunjukkan puasanya batal. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam As-Sahihah suatu asar yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam Al-Musannaf dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya, "Ma yahillu lirrajul min imra'atihi sha'iman?" Qalat kullu syai'in illa al-jima'. Kullu syai'in illa al-jima'. Kata seseorang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dibolehkan bagi seorang suami dari istrinya ketika dia sedang berpuasa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kullu syai'in illa al-jima'. Segala sesuatu boleh kecuali apa? Kecuali jima'. Baik, pendapat mana yang lebih kuat? Antum pilih pendapat yang mana? Baik. Pendapat yang pertama berdalil dengan apa? Pendapat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya hal itu haram dan membatalkan puasa berdalil dengan hadis yang sahih, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Dia meninggalkan makanannya, puasanya, meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Artinya apa? Kalau dia keluar mani berarti dia tidak menahan syahwatnya. Dan mengeluarkan mani disebutkan syahwat, disebutkan di dalam hadis yang lain, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fihi ajrun. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang yang melampiaskan syahwatnya dia mendapatkan pahala?" Maka kata Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu apabila dia melampiaskannya pada yang haram? Tentunya dia berdosa. Kalau pada yang halal berarti dia mendapat pahala." Artinya apa? Seorang yang mengeluarkan air mani berarti dia melampiaskan syahwatnya. Walaupun demikian, bagaimanapun dalil ini tetap tidak sharih. Walau bagaimanapun dalilnya tetap tidak sharih. Tidak mengatakan siapa yang mengeluarkan air mani puasanya batal, tidak. Kalau jima sudah jelas membatalkan puasa. Baik, pilih pendapat yang mana? Tafadhol. Yang mana yang kuat? Yang rajih? Baik. Tafadhol, pilih saja yang mana? Al-muhim, klaim adanya ijma itu tidak benar. Klaim adanya ijma itu tidak benar. Intinya ada khilaf pendapat di kalangan ulama. Adapun sekedar mengeluarkan madhi bukan mani, maka pendapat yang rajih bahkan disebutkan oleh Syekh tanpa ada khilaf tidaklah membatalkan puasa. Pendapat yang rajih bahkan tanpa ada khilaf tidak membatalkan puasa. Ini kalau sekedar yang dikeluarkan adalah madhi, bukan mani. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah jawazu zikril ahwal al-jinsiyah indal hajah. Bolehnya menyebutkan keadaan-keadaan hubungan antara suami istri ketika dibutuhkan. Indal hajah ila zikriha. Artinya apa? Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya cumbu rayu antara suami istri tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kecuali ada hajat yang sangat penting untuk dijelaskan. Seperti apa? Idharu al-haq. Menampakkan al-haq. Ini yang dilakukan oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya memalukan. Tetapi karena ada hukum di situ, maka disampaikan oleh para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga menunjukkan apa? Keutamaan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Aisyah radhiyallahu anha yang banyak menyampaikan kepada kita hukum-hukum terkait dengan banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan hubungan suami istri. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Naktafi bihadzal qadar fi soal. Ma fi iskal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.